Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke pertemuan 6, materinya binary tree oleh saya, PJ Rengganus Nuraini. Pertama, untuk definisi tree atau pohon, tree bisa didefinisikan sebagai suatu kumpulan elemen di mana salah satu elemennya disebut dengan akar, root, dan sisa elemen lainnya yang disebut simpul, node, atau vertex, dan terpecah menjadi sejumlah himpunan yang paling tidak berhubungan satu sama lain. Jadi, untuk materi tree ini, kita ada yang namanya akar atau root, ada yang namanya simpul, node, atau vertex, terus ada juga ruas atau edge, terus di mana simpul ini, nih simpul, node, atau vertex ini terpecah menjadi sejumlah himpunan yang paling tidak berhubungan satu sama lain yang disebut subpohon atau subtree. Atau disebut juga cabang. Jadi di tree ini banyak banget istilah yang harus kalian pelajari. Sebenarnya kalian bisa baca sendiri. Maksudnya ini teori semua, definisi, terus itu masih istilah lagi atau terminologi lagi, ada tingkat, level, di mana suatu simpul ditentukan dengan pertama kali menentukan akar sebagai bertingkat 1. Jadi, saat kita pertama membuat tree, kita bikin dulu akarnya, di mana akarnya ini adalah level atau tingkat 1, gitu. Ini ada di LP, jadi kalau kalian nonton video ini atau baca materinya, kalian pasti bisa dapat 100. Terus, jika suatu simpul dinyatakan sebagai tingkat N, maka simpul yang merupakan anaknya dikatakan berada dalam tingkat N plus 1. Maksudnya apa? Nih, sekarang masuk ke langsung contoh dari tree. Kalian pasti udah pernah lihat tree ini ada banyak cabang. Jadi, cabangnya ini ke sini. A ke B, B ke D, D ke I, terus gitu kan, ke bawah gitu. Tadi, untuk root, jadi nih, lihat ini. Root itu adalah nomor 1, maksudnya yang paling atas. Dia tuh yang parent-nya, paling awal, yang paling kita pertama kali bikin, itu root. Jadi dia tuh merupakan node atau simpul tadi, tapi dia merupakan root juga, karena dia yang paling pertama dibuat. Dan root ini, tingkat atau levelnya, level 1. Nah, kalau yang lainnya nih, yang materi anaknya itu dikatakan berada dalam tingkat N plus 1. N plus 1 maksudnya apa? Dari root tambah 1. Artinya anaknya itu dari 2, 3, 4, 5. Terus di sini juga ada tinggi atau height atau kedalaman atau depth, di mana tingkat maksimum dari suatu pohon dikurangi dengan 1. Tingkat level. Levelnya ini ada 5 level. Jadi kayak kita lihatnya tuh dalam satu baris nih. Baris A, baris B, C, dan seterusnya sampai 5 nih. Nah, untuk depth-nya itu 5 kurang 1. Karena root-nya nggak termasuk kan. Kan kita mau lihat kedalaman dari tree-nya. Otomatis yang kita lihat dari permukaan gitu kan. Kita lihat dalamnya. Ke sini, ke sini, ke sini. Oke. Saya lupa kasih laser. Bentar, laser dulu. Oke, terus udah tahu depth, kalian juga, ada juga namanya, ini kita sebut A tuh root nih. Root ini merupakan parent artinya orang tua, dari child-nya, dari anak-anaknya. Anak-anaknya itu apa? Itu yang tergabung dengan edge atau ruas. Ruasnya itu apa? Itu garis ini nih, ini yang disebut ruas. Misalnya lihat tree ini. Ini ada berapa ruas? Cara ngitung ya, lihat garisnya jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 ruas atau edge. Nah, untuk jumlah simpul, kalian bisa lihat dari bulatannya. Maksudnya dari node-nya ini. A sampai O. Berarti berapa? 15. Ada 15 simpul, oke? Gitu. Nah, tadi parent-nya A, child-nya itu berarti yang terhubung dengan edge-nya ke bawah, yaitu ada B dan C gitu. Nah, misalnya saya tanya, ini ada parent B. Parent B berarti child-nya siapa? Yang terhubung dengan H-nya kan, otomatis anaknya itu D, E gitu. Punya anak lagi, J, K gitu. Terus ada juga istilah namanya siblings. Siblings itu kalau di bahasa Inggris artinya kan saudara, di mana seorang parent, ada parent nih, dia punya anak B dan C. Nah, B dan C ini siblings, karena dia mempunyai satu parent yang sama, gitu, oke? Nah, untuk yang disebut daun, kan pohon tuh ada istilah daun kan? Tadi kita udah bahas root, akar. Akar itu yang paling atas, yang paling pertama nih. Ada juga yang disebut daun. Kalau kalian lihat pohon, daun itu yang paling ujung, yang paling akhir dari sebuah pohon gitu. Apakah itu berarti lihat yang paling bawah, yang sudah tidak punya anak lagi gitu.
Jadi ini misalnya ada leaf 4, 8, 9, 10. Oh, ini juga 6. Lihat, dia nggak tergabung dengan edge lainnya lagi. Dia cuman kaitan sama parent ke atas kan. Kalau untuk anaknya lagi udah nggak ada. Berarti ini leaf, daun. Oke? Misalnya tree ini. Daunnya yang mana berarti? I, J, K, F, L, N, O, H. Oke? Pokoknya nggak ada garis ke bawahnya lagi gitu. Terus, ada juga istilah ancestor. Ancestor itu moyang, jadi misalnya ini rootnya A. Otomatis, kalau misalnya kita lihat dari I, ancestornya atau moyangnya tuh dari D, B, A gitu. Jadi, sampai ke rootnya tuh, dia melewati ruas apa aja gitu. Simpul apa aja. Nah, itu ancestor. Oke, terus masuk ke degree atau derajat. Jadi, untuk derajat itu, dinyatakan sebagai banyaknya anak atau turunan dari simpul tersebut. Misalnya, ini ada root A. Root A ini mempunyai berapa vertex? Berapa edge di sini? Ada 2 kan? Ada 2 ruas, yaitu ke B sama ke C. Otomatis dia disebut derajat 2 atau degree-nya 2. Oke? Misalnya lihat lagi yang B. Ini ada 2 juga. Terus ini D. D ke I doang kan, dia nggak punya ruas lain kemanapun, otomatis dia cuma derajat 1. Terus, kalau leaf, khusus buat leaf, ini I, J, K, F nih yang dikotakin ini, dia kan udah nggak ada ruas lagi, otomatis dia derajat 0. Dia udah nggak punya anak lagi gitu, nggak ada turunan dari simpul tersebut. Gitu. Oke? Udah nih, kalau yang ini, yang C, dia punya 3 anak, ada F, G, H, otomatis derajatnya ada 3. Oke, lanjut. Jadi, kita tuh sekarang bukan belajar hanya sebatas tree, tapi kita belajar binary tree atau pohon biner. Yang disebut dari pohon biner, intinya kumpulan simpul yang bisa kosong, bisa punya akar, dan bisa punya 2 subpohon yang saling terpisah, di mana 2 subpohon ini adalah subpohon kiri dan subpohon kanan. Oke, nah subpohon ini disebut cabang. Tadi di awal udah didefinisikan. Karakteristiknya, setiap simpul paling banyak hanya mempunyai 2 buah anak, sehingga derajat tertinggi dari sebuah pohon biner adalah 2. Jadi, nih, kan di sini ada yang derajatnya 3, ada yang derajatnya 1, ada yang 0. Kalau derajat 0, boleh, karena di sini mungkin kosong, atau cuma punya akar juga boleh, atau dia juga punya 2 subpohon. Tapi dia nggak boleh derajat 3. Jadi dia tuh cuma punya 2 subpohon, cuma kiri, kanan, dah. Udah, itu udah maksimal banget, gak ada lagi ke tengah. Atau tahu-tahu kayak gini nih, D ke I ini nggak bisa. Oke, terus syaratnya tadi nggak punya, tidak memiliki anak, nggak masalah. Nih, tidak memiliki anak. Cuman ada root aja 1, itu nggak masalah. Terus memiliki subtree di sebelah kiri atau left subtree. Contohnya ini, left tuh ke kiri. Nih, ada A ke B. Ini juga termasuk binary tree. Atau dia memiliki subtree di sebelah kanan atau right subtree. Bisa dilihat ini kanan A parent-nya, B-nya child-nya. Ini boleh disebut binary tree. Terus memiliki baik left subtree maupun right subtree. Dia punya ruas ke kirinya, ada juga subpohon yang ke kanannya. Ini juga termasuk binary tree. Nah, untuk yang tadi saya bilang, kalau misalnya ada ruas tapi dia nggak ke kiri, nggak kanan, dia langsung ke bawah gini. Apakah ini disebut binary tree? Jawabannya enggak, karena subtree atau child-nya yang dimiliki bukan kiri maupun kanan, oke? Untuk implementasi dari binary tree sendiri, kalau di C kan kita belajar bahasa C. Ini ada simple codingannya. Jadi kita seperti biasa, struct node, asterisk left, struct node, asterisk right, my data label, dah, tutup, kurang lah. Kira-kira kalau kalian melihat codingan ini, binary ini termasuk array, single linked list, atau double linked list, dan dia menggunakan berapa jumlah pointer. Oke, jadi bisa kalian lihat, untuk mencari tahu jumlah pointernya, tinggal lihat asterisknya ada 2, ada left, ada right. Berarti dia butuh 2 buah pointer, yaitu pointer yang left, kiri, sama pointer yang right, kanan. Oke, 2 buah pointer. Nah, kalau kalian ingat materi kemarin, ada array, tadi single linked list, juga double linked list. Yang menggunakan 2 pointer, itu kita menggunakan apa? Double linked list kan? Jadi, intinya binary tree ini, materi ini, kita bakal ngoding pakai double linked list. Ya. Terus, ini my data label.
Maksudnya label apa? Label tuh ini nih, yang A, B. Jadi untuk menamakan simpul-simpulnya, nih, pokoknya nama yang terlihatnya tuh. Dan ini bukan berarti isinya 3, bisa juga isinya 6 misalnya, tapi kita namakan ini note 3, ini note 7 gitu. Itu namanya label. Nah, untuk penulisannya sendiri, di materi ini, label tuh di sini, ini left, ini right. Contohnya, misalnya ada binary tree kayak gini, A, B, C. Cara gambarnya gimana? Cara gambar linknya gini. Yang sini, ini kan tadi yang ini left. Leftnya apa? B kan? Nah, ini leftnya B. Otomatis ada nih, turun ke bawah. B. Isinya berapa? Nggak tahu. Karena dia nggak ada bawahnya lagi. Maksudnya udah 0 kan, kosong. Jadi, coret 0. Terus, right-nya, isinya C. Ya udah, turun C labelnya. Terus, ruas kanan kirinya kosong. Karena nggak ada lagi kan anaknya, child-nya gitu. Labelnya ini A tadi parent-nya. Gitu. Ini cara gambar link listnya, cuman ya udah. Tapi ini tadi kita menggunakan 2 buah pointer. Ya udah, berarti left-nya ini, right-nya juga yang ini, baru label gitu ya. Untuk codingan, saya punya banyak codingan, tapi intinya sama. Maksudnya algoritma binary tree ya gini doang gitu. Ini ada nih. Sekarang ini versi rumitnya yang tadi saya bilang. Ini label A, B, C, D, F, G, H. Terus ini angka ini artinya isi dari note tersebut. Jadi isi note A ini ada 10, B itu nanti ke sini 14, C 26 terus gitu kan. Cara bikin jadi bentuk kayak gini yang materi kita kemarin, cuman saya nggak gambarin kotak-kotak ya, kalian activity-nya codingan mulu. Cuman nanti LA kalian bakalan saya suruh teori. Makanya activity-nya bakalan banyak, tapi setengah dari codingannya bakalan saya kasih ke KM. Oke, terus nih lihat. Ada label A. Kita kan paling pertama tulis dulu root-nya A. Terus di sini ada 10. Jadi A ini isinya 10. Kita tulis di sini. Nah, tadi left right ini isinya dari child A. Child dari parent A ini apa aja? Ada B, ada H. Ini left, ini right. Otomatis ini B, ini H. B-nya isinya berapa? 14. H-nya isinya 18. Oke? Nah, left ini, dari yang left 14 tadi, yang B ini, turunin lagi ke bawah, labelnya B. Nah, isinya apa lagi? Oke, di sini left-nya ada C, isinya 26. Tulis. Terus, right-nya ada D, isinya 38. Tulis. Terus sampai ke bawah. Yang paling bawah nggak punya anak lagi, nggak punya daun lagi, nggak punya leaf, otomatis isinya 0. Oke? Dan terus begitu. Gampang kan? Lanjut, untuk algoritma binary tree sendiri, intinya, simpul yang berisi berinformasi, kalau nilainya lebih besar dari simpul atasnya, misal A, nilainya lebih besar dari simpul atasnya, yaitu H, maka dia akan ditempatkan sebagai cabang kanan. Oh, ternyata dari parent H ini, child-nya nilainya lebih gede nih. Misalnya K, huruf K itu sama H duluan mana? Duluan H kan, otomatis lebih besar huruf K gitu, kalau secara alfabet 1 sampai 26. Makanya kita tulis ini di kanan gitu. K ke kanan, terus A itu lebih duluan dari H kan, jadi kita tulis ini simpul yang kiri gitu. Terus, dan jika lebih kecil, akan ditempatkan di cabang kiri nih. Makanya, misalnya lagi, A sama C duluan mana? A kan. Otomatis C itu karena nilainya lebih besar dari A itu kan 1 misalnya, C itu 3. Berarti dia ke ruas kanan. Kita nggak bisa nulisnya ini jadi left subtree ke sini. Nggak bisa, karena C itu lebih besar lagi. Tapi C sama B, duluan mana? B kan? Otomatis B lebih kecil dari C. Nah, kalau tadi lebih kecil, berarti cabang kiri. Jadi ke sini. Jadi dia left subtree. Ini misalnya ada soal, saya cuman, ini kayak LA tuh saya cuman ngasih list nih. Listnya 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Dari list itu kalian buat binary tree-nya. Caranya gimana ya kayak gini. Pakai algoritma ini. H, K, A, C, B, L, J misalnya soalnya. Otomatis kita tulis root-nya kan H yang pertama. Terus lihat K itu lebih besar atau lebih kecil dari H? Lebih besar, oke, kasih ke kanan. Terus A itu lebih besar atau lebih kecil dari H, dari root? Lebih kecil, oke, kasih ke kiri. Lanjut, C ini lebih besar atau kecil dari H nggak? C itu lebih kecil dari H, karena dia masih huruf ketiga kan? Kesini berarti. Terus, kalau C sama A dibandingkan,
lebih besar dari A, C tuh. Maka dia right sub tree gitu. Untuk B, ya udah tadi udah jelas, obvious. Terus sekarang yang Kak udah tadi di sini, Kak sama J, duluan mana? JKL gitu kan, kalau secara alfabet otomatis J lebih kecil, jadi dia masuk ke left subtree. Kalau L berarti right subtree gitu. Terakhir kan udah selesai nih L, J. Udah sekian gitu ya. Nanti LA-nya kalian bikin binary tree-nya, baru nanti nih ada yang namanya tree traversal. Apa itu tree traversal? Jadi pohon biner tadi nggak sesimpel itu. Ada juga namanya traversal ini, yaitu suatu kunjungan pada suatu simpul tepat satu kali. Hanya satu kali. Dengan melakukan kunjungan lengkap, kita bisa memperoleh urutan informasi secara linear yang tersimpan di dalam pohon biner. Untuk tree yang kosong, maka traversal tidak perlu dilakukan. Tadi kan binary tree ada yang kosong kan? Ya, kita nggak perlu traversal segala orang isinya kosong gitu kan. Terus, ada 3 cara traversal. Ada yang disebut pre-order, in-order, sama post-order. Ini masih berkaitan sama materi kita yang kemarin. Yang prefix, infix, postfix. Cuman kita sekarang mainnya order gitu. Pre-order yang pertama. Pre-order. Jadi kunjungan jenis ini ada mempunyai urutan sebagai berikut. Yang pertama, stepnya cetak isi simpul yang dikunjungi, rootnya dulu dicetak, terus kunjungi cabang kiri, baru kunjungi cabang kanan. Maksudnya apa? Nih kalian lihat, misalnya ada sebuah binary tree seperti ini. Ini kalian cari pre-ordernya. Gimana caranya? Pertama, cetak dulu isi simpul yang dikunjungi. Kan apa-apa, kalau kita melihat binary tree, otomatis dari root dulu kan? Berarti dari A dulu. Terus, udah kita cetak, kita kunjungi cabang kiri. Ke kiri. Kiri itu apa? B. Cetak. Gitu kan? Udah. Terus, kunjungi lagi cabang kiri lagi. C. Cetak. Udah kan nih, A, B, C udah. Dia ke kanan nih. Kalau udah kiri udah nggak ada, dia ke kanan. Ini step yang ini, ke kanan. B tadi udah dicetak. Lanjut ke sini, berarti kan kanannya D. Cetak lagi. Terus ke kiri dulu. Ingat, prioritas kiri dulu baru kanan. Berarti E cetak, baru G cetak. Udah nih, udah semua di sini. Sekarang ke kanannya F cetak. Udah semua, sisa H. H cetak gitu. Jadi intinya kalau pre-order itu rootnya dulu dicetak, baru kunjungi cabang kiri, baru kunjungi cabang kanan. Kalau in order, jadi semuanya sama, intinya kiri, cetak, kanan gitu. Cuman bedanya di urutannya aja, urutan kunjungannya yang mana dulu gitu. Nah ini, kalau yang in order itu kunjungi cabang kiri dulu, kita udah di root, kunjungi cabang kiri, masih ada lagi kan kirinya, jadi kita kunjungi lagi sampai sini ketemu C, baru dia cetak, kalau udah dicetak nih C, baru dia ke kanan lagi, dia ke kanan naik, berarti ke B, cetak lagi, kan udah, kan C-nya udah nih, udah nggak ada kiri kan, B, kan kunjungi cabang kiri, cetak isi simpul, yaitu B-nya cetak, terus sekarang kunjungi cabang kanan, dia ke sini sekarang, ini langsung cetak, enggak, tapi dia suruh dulu kunjungi cabang kiri, oke kiri, terus ternyata masih ada kiri lagi, kunjungi lagi, baru yang ini yang dicetak, kalau udah nggak ada kiri lagi, baru dia ke kanan, udah nggak ada kan kanannya juga, ya udah cetak ini, naik lagi terus kayak gitu. Jadi materi traversal ini kalian tinggal hafalin urutannya aja, baru kalian sesuaikan, kalian ya, lihat satu-satu sebenarnya A terus ke B ke C terus gitu. Oke. Untuk post order sendiri tadi sama, tapi bedanya kita kunjungi dulu cabang kiri, kunjungi cabang kanan, baru cetak isi simpul yang dikunjungi. Misalnya ini A, rootnya kita ke B dulu, kan ke kiri dulu, sampai mentok nih, pastikan sampai C dulu, baru dia cetak gitu. Terus kalau misalnya udah, dia ke sini B, enggak, tapi dia terus ke kiri lagi. Yang paling kirinya lagi apa? Dia ke sini terus paling kiri lagi G. Maka cetak G-nya. Habis G udah nggak ada lagi kan yang level yang bagian paling bawah sini. Ya udah dia naik. Nah, ini yang dicetak E-nya. Terus udah ke kanan, udah E, udah G udah nggak ada, udah dicetak. Ini kosong, dia naik lagi ke D. D ini masih ada lagi cabang kanannya. Ya udah, berarti dia cetak dulu F-nya dulu. Jadi dia kalau di post order intinya tuh dia lebih nyetak, lebih mengutamakan kayak anaknya dulu gitu. Anaknya dicetakin dulu, baru nanti naik gitu ke parentnya D, ke B. Terus ini kan masih anaknya A nih.
H juga, jadi ke sini dulu, baru ke A gitu. Jadi intinya, ya udah kalian main lihat aja algoritmanya gitu. Ini yang disuruh apa? Karena ini cuma cabang kiri, kanan, cetak gitu. Tinggal urutannya doang yang harus kalian sesuaikan. Ini activity-nya banyak, sampai 137 lines. Kita lihat dulu outputnya seperti biasa. Yang pertama ada 6 menu. Pertama ada masukkan data. Ini masih sama kayak kemarin, masukkan data. Terus yang kedua, transfers. Tadi operasi kunjungan. Tadi kan data udah dimasukin nih, 7. Nah, di sini masukkan data baru lagi, 7. Nanti dia bakal keluar output data sudah ada. Terus kalau kita pilih nomor 2, dia langsung keluar. Tadi kan saya udah input nih, ceritanya banyak nih. Nah, dia langsung keluar ordernya jadinya 7, 1, 0, 3, 10 gitu terakhirnya. In ordernya sekian. Ini kenapa bisa bentuknya kayak gini? Dari misalnya saya input 7 banyak nih. Kenapa hasilnya bisa begini? Tadi algoritma binary tree kalian buka. Oke? Jadi nanti kalian materi ala kan kayak gini. Ada list. Kalian ubah dulu ke binary tree. Caranya gimana? Pakai algoritma ini. Ya. Terus ya udah, terus baru masukin ke pre-order. Tadi rumus pre-order apa? Lihat lagi nih. Semua udah saya kasih, root dulu, kiri, kanan. Oke, berarti nanti kalian lihat. Cuman ini kan activity kalian tinggal ngoding doang, sama output kayak biasa. Listing, output, tambahan logika biar asisten bisa ngeliat, oh kalian lebih niat gitu. Kalau LA-nya baru nih, tuh ada list, banyak. Kalian cari binary tree-nya dulu. Nanti gambar binary tree-nya, jangan pakai itu ya, jangan tulis tangan. Tapi gambar digital aja kan gampang nih, tinggal kasih shape doang, bulat, garis. Nah, itu kalian bikin kayak gitu. Terserah pakai paint, pakai apa aja, terserah kalian. Terus baru kalian cari pre-order, in-order, post-order-nya. Cari operasi traversalnya. Oke? Terus isi logikanya, penjelasan dari step traversal tadi, sama rangkuman. Karena kenapa saya tambahin rangkuman? Karena udah nggak ada output juga. Terus ini juga listingnya udah tinggal masukin gambar digital tadi doang. Udah gitu doang. Gampang nggak ya? Gampang nggak? Ini kalau kalian nyadar angka ini sebenarnya saya udah ngajarin. Cuman kalau kalian nyadar, cuman kalau nggak ya udah. Terus yang ketiga cari data 10. Data ditemukan. Kenapa data ditemukan? Karena tadi saya pas masukkan data, pas pilih nomor 1, udah saya input. Nih di sini ada angka 10 nih. Udah saya input, cuman nggak saya masukin. Nanti dia bakal keluar output data ditemukan. Kalau misalnya saya pilih nomor 4, hapus. Misalnya saya mau hapus data berapa? 5. Di sini kan ada 5 nih. Ya udah, data telah terhapus. Terus kalau misalnya pilih nomor 3, dia nyari nomor 5 misalnya. Data tidak ditemukan. Dia minta maaf. Kenapa? Karena tadi baru saya hapus. Terus clear data 5. Pilihan menu nomor 5, semua data telah dihapus. Jadi yang tadi udah saya input banyak-banyak ini, saya hapus semua. Nanti outputnya semua data telah terhapus. Terakhir 6 keluar. Sekarang kalian udah nggak harus benerin codingan lagi nih, udah bener. Langsung stop programnya. Untuk logika, kalau kalian nyadar, ini masih materi double English juga, masih sama, 2 pointer kiri kanan, datanya tuh buat yang kita inputin yang baru. Terus ini kalian udah tahu lah ya, Conio buat gauge, ini standar input output, ini standar library, udah tahu. Terus in count ini buat ngitung apa, nanti di selanjutnya bakal ketemu. Terus tambah ini buat masukin data, tadi case 1 atau menu 1, terus not root, ini data baru. Jadi jika rootnya sama dengan 0, kan kalau baru masukin data masih kosong kan, semua kayak biasa, otomatis ya udah node-nya masih yang baru. Jadi apapun yang kita baru input itu masuk ke yang baru, data baru ini. Terus kiri kanan tuh tadi left sub-tree dan right sub-tree itu masih kosong karena masih baru kan. Kiri kosong, 0, 0, terus print data telah dimasukkan. Kalau udah selesai, kita input angka nih, yang ini nih. Yang input angka 7, nanti dia keluar data telah dimasukkan. Terus else if-nya, data baru lebih kecil dari root. Apa ini lebih kecil? Tadi, ini tuh untuk mencari algoritma binary tree. Jadi dia langsung bikin binary tree-nya gitu. Cuman nggak dalam bentuk shape bulat, garis gitu, tapi langsung bentuk list, dimana tambah ini, isinya root-nya itu
masuk ke kiri kalau misalnya data barunya lebih kecil dari root. Tadi kan, kalau misalnya yang baru kita input lebih kecil dari atasnya, maka dia akan ke kiri, ke left subtree. Kalau misalnya lebih besar, maka dia akan ke kanan. Kalau sama dengan, maka ya udah ada, data udah ada, data baru sama dengan root. Kita ya ngapain lagi kita masukin gitu, dia bakal nolak. Kita bakalan bakalan outputnya, jadi data sudah ada. Terus void pre-order. Ini kalau kalian nyadar juga, kalau misalnya rootnya tidak sama dengan 0, kan tadi udah ada isinya nih misalnya. Sekarang kita mau ngisi left subtree sama right subtree. Mau ngisi childnya, ya udah tinggal untuk pre-order itu, tadi rumusnya apa? Pre-order. Root, kiri, kanan gitu kan. Ya udah berarti root dulu, masukin ke datanya. Terus kiri, maksudnya habis root data ini, root, terus kiri, kanan. Kalau in order, root, kiri, root, kanan. Kalau post order, kiri, kanan, root. Gampang nggak? Jadi kayak, ya udah ini tuh semuanya sesuai sama semua teori yang udah saya masukin gitu. Ini udah algoritma binary tree, ini udah materi traversal, terus ini search kayak biasa, cuma nyari dari kumpulan list tadi, mana yang kiri kita cari. Kalau misalnya yang kita cari lebih kecil dari root, sama juga nih kayak ini. Jadi dia langsung menspesifikasikan apa yang kita cari. Kalau misalnya kita cari lebih kecil dari root atasnya, otomatis langsung ke kiri, gitu kan. Ke yang kiri ngapain lagi dia ke kanan, orang yang kanan lebih besar gitu. Kalau misalnya yang lebih besar dia ke kanan, kalau sama dengan root ya udah data ditemukan gitu. Hapus kalau misalnya rootnya udah sama dengan 0, kan masih kosong, ya berarti data tidak ada. Kalau misalnya hapusnya ini, del-nya yang mau kita hapus lebih kecil dari root. Root tuh apa sih? Root itu tadi yang atas, yang paling atas. Yang paling atas, maka hapusnya nanti dia cari lagi ke kiri. Jadi sama kayak search, dia search dulu yang mana yang mau dihapus, baru nanti dia melakukan hapus gitu. Baru dihapus data yang udah ditemukan tadi gitu. Terus ini program utamanya, main, karena ada main. Terus pilihan buat kita pilih menunya apa aja. Tadi ada 6 menu. Terus ini cetak output kayak biasa. Masuk ke case. Case-nya apa? Yang pertama tadi masukkan data baru. Terus case 2, ya udah tinggal pre-order ataukah kita pilih in order atau post order. Terus saya capek. Terus case 3, cari data. Tadi buat searching, tuh cari. 4 buat hapus data pakai del. Case 5 buat, jadi kalau case 5 paling gampang, kan kita mau hapus semua data yang udah kita inputin, ya udah kita bikin aja pohon tadi binary tree yang udah kita bikin sama dengan 0, kita kosongin gitu. Udah, langsung hapus semua. Case 6 untuk keluar, jadi dibikin data 0 langsung gitu. Defaultnya nanti, maaf pilihan Anda salah kalau misalnya memilih selain dari 1 sampai 6 gitu. Ini ada gauge, kenapa? Lagi pula kita udah pasang juga kok di sini Conio. Jadi kalau Conio-nya kita hapus, tapi di situ ada gauge-nya, codingannya bakal error. Terus nanti activity ini kalian simpen di ekstensi .cpp ya, jangan .c. Kenapa? Karena kalau kalian nyadar ini, nih kayak note asterisk root in data baru. Ini tuh dia manggil parameter, ini fungsi atau metode dengan parameter. Otomatis ini tuh OP. Kalau OP berarti pakai .cpp gitu. Lagi ya, udah sih gitu doang. Ini kalau pohon tidak sama dengan 0, maka pre-order pohon. Kenapa? Karena kalau misalnya pohonnya sama dengan 0, ya udah data masih kosong. Sebenarnya ini harusnya pakai itu tahu, pakai for biar lebih hemat memori. Cuman ya udah, ini aja lah ya. Apa lagi ya? Pohon udah, semua udah. Ini juga LA udah. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, silakan tanya saya. Ntar saya mau cek dulu udah berapa menit. Udah setengah jam guys, teman-teman. Sebenarnya saya nyimpen modulnya, maksudnya in case ada yang belum saya jelasin, tapi udah setengah jam juga. Terus, oh nih, dalam kehidupan sehari-hari, Tri dilihat dari pohon silsilah keluarga ini kayak penerapan-penerapannya gitu. Tri dipakai di mana aja, pokoknya yang bentuknya Tri, ya itu penerapannya gitu. Apa lagi ya? Ini udah, bentar ya, saya cek. Ini hutan atau forest, oh ini nih. Hutan atau forest, jadi misalnya kalian lihat ini. Ada ancestor atau parent yang paling atas root, namanya A.
Kalau misalnya A-nya kita hilangin, hilang nih A-nya tuh hilang nih, ketutup. Ya udah, berarti H-nya juga hilang kan? Berarti cuman ada tree ini, ada tree ini. Nah, itu disebut hutan atau forest. Jadi kumpulan pohon yang nggak berkaitan. Ini kan berkaitan karena ada A. Kalau misalnya A-nya hilang, ya udah ada 2 pohon forest gitu. Itu doang. Terus saya cek lagi. Tadi deklarasi pohon kita jadinya pakai double English, sudah saya jelasin. Buat pohon binar pakai algoritma binary tree juga udah. Apa lagi ya? Oh iya, kalau ada pertanyaan nanti langsung WA saya aja, nggak masalah. Soalnya jujur LA-nya bakal susah, itu susah. Tapi kalau kalian nyadar sebenarnya jawabannya udah ada. Cuman nggak tahu deh kalian nyadar apa nggak. Ya udah sih, dadah. Tuh kan. Jadi dalam pengembangannya, 3 jenis kunjungan ini dapat digunakan sebagai pencarian notasi infix, postfix, prefix. Yang kemarin, kalau bagi kalian udah susah, yang LA kemarin, nah ini kita nyari infix, postfix, prefix pakai traversal lewat binary tree. Jadi dalam binary tree itu bukan angka 1, 2, 3, tapi ada operator, ada operan kayak gitu. Lebih susah ini. Jadi saya nggak jelasin, dan emang nggak disuruh juga sih di sini di modul, cuman materi traversalnya aja, cuman pre-order, in-order, post-order doang. Udah, selesai. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Ada yang kurangnya nanti kita lewat Jimit. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.